Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi anak-anakku. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi kita di kelas 11 semester awal, yaitu bab 1 tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Silahkan menyimak buku kalian yang sudah kalian terima. Nah, pada bab ini nanti KD yang akan kalian miliki setelah kalian pelajari adalah sebagai berikut. Kalian diharapkan dapat memformulasikan hubungan antara konsep torsi, momentum sudut, dan momen inersia berdasarkan hukum 2 Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar. Jadi nanti di sini kita masuk ke bab yang hubungannya sama gerak rotasi. Ini berbeda dengan waktu kelas 10, yang mana kelas 10 dulu semuanya berhubungan sama gerak translasi. Ya, gerak translasi itu apa? Gerak yang anggap saja gerak lurus, sedangkan gerak rotasi ini adalah gerak yang ada porosnya. Ya, lebih mudahnya bisa kalian sebut dengan gerak yang melingkar. Ini ya. Nah, nanti di bab ini ada 3 subbab. Yang pertama ada dinamika rotasi, yang kedua keseimbangan benda tegar, dan yang ketiga titik berat. Nah, kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama ini tentang konsep dinamika rotasi. Ya, jadi untuk gambar pertama ini gambar katrol yang mana dihubungkan dengan sebuah balok yang ada talinya. Kemudian yang kedua ada balok juga sama, katrol dihubungkan dengan tali, tapi permukaannya yang berbeda, yang satu digantung, yang satu berada pada permukaan yang miring kasar. Nah, keduanya ini nanti coba kalian amati untuk benda yang pertama. Benda ini kira-kira akan mengalami gerak apa tidak? Jawabnya pasti iya. Balok akan bergerak ke bawah. Nah, gerakan ini nanti ternyata ada 2 tipe. Yang pertama gerak translasi. Jadi balok ini bergeraknya lurus, dan balok ini juga memiliki gerak rotasi. Jadi misal balok ini berada paling atas, pasti dia akan berputar mengikuti gerakan katrol. Ya, jadi gaya-gaya yang ada atau resultan gaya dapat menyebabkan gerakan translasi maupun rotasi. Jadi kalau ada poros, pasti dia akan ada gerak rotasi. Kalau tidak, dia hanya bergerak translasi. Itu ya perbedaannya. Misal kursi didorong, itu hanya memiliki gerak translasi karena tidak ada poros. Sedangkan kalau ada, nah misalnya tambahkan katrol, ya selain ada gerak translasi, dia nanti punya 2 gerak sekaligus, translasi maupun rotasi. Nah, coba lihat gambar yang kedua ini. Gambar yang kedua ini ada balok yang dihubungkan dengan tali. Nih, kemudian ini ada katrol. Nah, gerakan balok ini ke sana nanti dia geraknya ada 2. Yang lurus ini translasi, kemudian yang dia berputar mengikuti gerakan katrol ini nanti dia masuknya ke rotasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah sama seperti awal dulu. Resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan rotasi atau berputar terhadap suatu poros tertentu. Nah, yang perlu kalian ingat ada 2. Nah, sebelum masuk ke itu, ini ada penjelasan sedikit tentang torsi. Torsi yaitu ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap suatu titik poros tertentu. Jadi saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, seperti ini. Gerak itu ada 2. Gerak ada 2, yaitu yang pertama gerak translasi, yang kedua gerak rotasi. Nah, kalau saya permudah, gerak translasi ini gerak yang dia lurus seperti ini. Jadi permukaannya sejajar seperti ini geraknya.
Sedangkan untuk rotasi dia ada poros tertentu. Nah, jadi dia berputar terhadap poros. Contoh yang paling nyata biasanya kalian pernah melihat gagang pintu di kelas. Nah, ini misalnya ini poros, ini gagangnya. Nah, ketika gagangnya kalian gerakkan, dia di sini ada porosnya, mengikuti poros. Nah, ini juga masuknya nanti ke gerak rotasi. Yang berikutnya penyebab. Jadi kedua gerak ini memiliki penyebab. Untuk penyebab gerak translasi, nah nanti kira-kira apa? Coba kalian amati gambar yang paling atas ini. Ini ketika dia bergerak biasanya disebabkan karena adanya apa? Yaitu jawabannya adalah gaya. Jadi ketika ada gaya, benda tersebut bisa bergerak translasi. Sedangkan untuk gerak rotasi, penyebabnya nanti ini istilah baru, yaitu momen gaya. Nah, momen gaya yang akan kita pelajari lebih lanjut di bab 2 ini tentang gerak rotasi. Jadi nanti momen gaya ini kita pelajari di halaman setelah ini. Nah, ini torsi. Torsi ini nama lainnya adalah momen gaya. Ya, jadi torsi atau momen gaya. Nah, sebelum masuk ke pengertian torsi lebih lanjut, ini ada yang namanya lengan momen. Jadi nanti momen gaya tadi adalah penyebab benda bergerak rotasi. Ya, camkan itu. Nah, syarat dari torsi ini harus ada 2. Yang pertama ada gaya. Jadi momen gaya ini memiliki syarat. Syaratnya yang pertama ada gaya, yang kedua ada lengan. Nah, lengan gaya atau lengan momen. Nah, ini yang kita pelajari terlebih dahulu. Nah, gaya dan lengan momen. Nah, lengan momen pada penjelasan ini, lengan momen atau lengan torsi dari sebuah gaya F terhadap suatu poros melalui P didefinisikan sebagai, nah ini ya, panjang garis yang ditarik dari titik poros P sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F. Nah, bagaimana artinya? Saya jelaskan dari gambar. Ini gambar. Ini apa, Cah? Kunci Inggris ya. Kalian tahu kunci Inggris. Di tengah ini, nah ini adalah baut. Jadi untuk melepaskan baut kita butuhkan kunci Inggris. Nah, ketika kunci Inggris ini diam di tempat seperti ini tanpa kita gerakkan, nah ini adalah gaya, sedangkan tidak ada pergerakan. Pergerakan ini nanti yang kita sebut dengan lengan. Lengan ini seolah-olah seperti jarak. Jadi ada jarak tertentu dari poros. Kalau dia hanya diam berarti tidak ada jarak, sehingga lengannya kita anggap 0. Nah, kalau syaratnya ini harus ada 2 dan salah satu ini 0, maka momen gaya, nah ini adalah lambang dari torsi. Momen gayanya juga bernilai 0. Bedakan dengan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kunci Inggrisnya sudah kita putar. Nah, berarti antara ini dengan perputaran ini ada lengan. Nah, nanti bisa kita hitung nilai dari momen gayanya. Ini ada momen gayanya nanti. Nah, lambang dari momen gaya ini seperti ini. Tuh namanya. Tuh. Dan yang ketiga ini juga sama, cuman perputarannya berkebalikan dengan B. Nanti hasilnya berlawanan, yang satu plus, yang satu min. Nah, lengan momen atau lengan torsi ini lambangnya L, ini lengan, yang mana rumusnya adalah R. R ini adalah jarak dikalikan dengan sudutnya atau sin theta. Ini saya gambarkan lebih lanjut. Nah, tentang torsi. Torsi tadi nama lainnya adalah momen gaya. Momen gaya terhadap suatu poros didefinisikan hasil kali gaya dan lengan momen. Nah, ini dah
hasil besar gaya dan lengan momen. Ini syarat yang tadi, sehingga saya bisa menggambarkan lebih mudahnya seperti ini. Ini gambar sederhana. Ini ketika ini poros, kemudian ini lengannya saya lambangkan dengan L. Kemudian ini adalah gaya, misal tadi perputarannya ke bawah. Ini gaya, saya lambangkan dengan F. Jadi di sini sudah ada dua syarat, ada lengan, ada gaya. Berarti nanti untuk mencari torsi toe, nah ini toe, ini perkalian antara gaya dengan lengan, F dikali dengan L. Ini rumus dari toe. Nah, jangan lupa untuk torsi ini adalah besaran vektor yang mana memperhatikan arah. Nah, kita sepakat saja. Sepakat untuk yang searah jarum jam nanti toe-nya bernilai positif. Untuk yang berlawanan toe-nya bernilai negatif. Nah, cara mencari arah bagaimana? Dari gaya terhadap poros. Jadi lebih mudah, ini kalian lihat. Ini F-nya ke bawah, porosnya di sini. Nah, coba kalian putar searah jarum jam. Ini kasih panah. Kemudian kita putar. Nah, berarti kira-kira ini perputarannya plus atau min. Nah, ternyata dia searah jarum jam. Kita tadi sepakat kalau searah di sini tandanya plus, maka nanti toe yang ini nilainya positif atau searah jarum jam. Bedakan dengan contoh yang kedua yang saya tuliskan di sini. Ini poros, ini lengan, ini gaya yang arahnya ke atas. Nah, ini terhadap poros, kita tarik ke sini, ternyata perputarannya adalah berlawanan jarum jam, nanti nilainya negatif, sehingga toe sama dengan min F kali L, tinggal seperti ini. Nah, jangan lupa satuannya bagaimana. Toe ini artinya torsi, kemudian F ini artinya gaya yang mana satuannya Newton, L ini artinya lengan momen yang mana satuannya seperti jarak meter, sehingga torsi tinggal Newton meter. Kemudian ketika dia membentuk sudut, ini poros, ini lengan, gayanya dia membentuk sudut tertentu. Nah, di sini theta, ini L, ini F, ini nanti tinggal kalian tambahkan dengan sin sudutnya, sehingga ini juga sama perputarannya, arahnya ingat ini arahnya ke sana, berarti dia searah jarum jam, tandanya plus, sehingga toe sama dengan F L tambahkan dengan sin T. Nah, ini penjelasan dari torsi. Nah, ini adalah toe yang jumlahnya 1. Bagaimana jika toe yang jumlahnya lebih dari 1? Nah, ini saya berikan penjelasannya. Ketika torsi banyak, nanti untuk mencari jumlah toe atau sigma toe, nanti seperti ini tinggal. Contoh, ini saya punya poros. Kemudian ini lengan. Kemudian ini ada gaya yang pertama. Ternyata di sebelah kanan lagi ada gaya yang kedua yang arahnya ke bawah. Ini F2, misal ini lengan juga. Ya, ini saya lambangkan yang ini sampai sini L1, ini sampai sini L2. Ini F1, ini F2. Bagaimana mencari sigma toe? Sigma ini artinya jumlahan dari torsi. Nah, ini sigma toe. Nah, nanti tinggal kita cari satu persatu. Untuk mencari sigma toe, rumusnya adalah toe, lihat gayanya. Gayanya ada 2, berarti nanti toe-nya juga ada 2. Toe 1 ditambah toe 2. Nih. Kemudian untuk mencari toe 1, kita lihat F1. F1 kita lihat terhadap poros. Berarti ini terhadap poros kita putar.
arahnya adalah berlawanan, tandanya min. Maaf. Nah, tandanya min. Sehingga to1 adalah min F1 ya, dikali dengan L1. Ditambah yang to2, lihat. To2 adalah F2 terhadap poros. Ingat, ini sampai sini. Berarti jaraknya nanti adalah dari ini sampai sini. Bukan hanya L2 saja, tapi nanti jumlahkan lagi dengan L1. Nah, F2, nah ini kita kasih panah, ternyata tandanya plus karena searah jarum jam. Plus F2 kali jaraknya adalah jumlah dari L1 dan L2. Nah, ini adalah penjelasan ketika torsinya banyak. Nah, coba kita kaji dengan contoh-contoh soal yang ada. Saya ambilkan dari LKS kalian, review dan penerapan 1, silakan kalian buka. Nah, untuk yang pertama, panjang batang AB adalah 2 meter. Ini saya tuliskan, A sampai B ini 2 meter. Dan besar gaya F adalah 10 Newton. F-nya di sini adalah 10 Newton. Tentukan momen gaya terhadap titik A dan arah rotasi batang AB. Ya, jadi terhadap titik A. Jadi ini terhadap titik A ini sebagai poros. Jadi kalau ada kata-kata terhadap suatu titik itu merupakan poros. Terhadap titik A ini artinya dia poros. Nah, berarti kalau saya gambarkan ulang, ini A-nya poros, permudah dengan memberikan tanda lingkaran dipertebal. Kemudian ini F, ini L, ini theta. Nah, tadi L-nya diketahui, L-nya berapa? 2 meter, F-nya 10 Newton, theta-nya adalah 60 derajat. Kemudian untuk mencari to, nah, yang pertama lihat arahnya terlebih dahulu. F terhadap poros, kasih panah, putar. Nah, ternyata arahnya adalah ke kiri atau berlawanan jarum jam, tandanya min. Nanti berarti to sama dengan min F kali L karena ada sudut, kasih sin theta, tinggal masukkan min F-nya 10 kali 2 kali sin 60 derajat sama dengan 10 kali 2 min 20 kali sin 60 setengah akar 3. 20 dibagi 2, 10 min 10 akar 3. Nah, besar dari to adalah 10 akar 3 Newton meter. Arahnya nanti, arah rotasi batang adalah berlawanan jarum jam. Inilah jawabannya. Ya, berikutnya contoh yang nomor 2. Ya, ini untuk contoh yang nomor 2. Ini sedikit melenceng dari torsi, tapi ini masih ada kaitannya dengan materi kelas 10 dulu. Diingat ya, partikel yang berputar pada lintasan melingkar, kecepatan sudutnya berubah dari 120 rpm. Nah, ini kecepatan sudut dulu, apa lambangnya? Omega. Ya, kecepatan sudut ini omega sama dengan 120 rpm. Ini yang pertama. Terus menjadi berarti omega yang kedua 180 rpm dalam waktu 40 sekon. T-nya sama dengan 40 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan sudut. Percepatan sudut ini dulu lambangnya alfa. Ini kembali ke materi kelas 10 ya. Alfa ini bisa kita artikan dengan perubahan kecepatan dibagi waktu. Jadi tinggal mudah. Nah ini kita ubah dulu satuannya. Rotation per minute RPM. Ini kita ubah menjadi rad per sekon. Caranya bagaimana? Tinggal dikalikan 120 dikali 2 pi per 1 menit berapa detik? 60. Nah, ini pengubahan dari RPM ke rad per sekon kalikan dengan 2 pi per 60. Nah, ini coret dapat 2 kali 2 pi 4 pi.
Nah, tinggal ketemunya 4 pi rad per sekon. Ini juga sama, 180 rpm. 180 dikali 2 pi per 60 rad per sekon. 18 dibagi 6, 3. Berarti 3 kali 2, 6 pi rad per sekon. Nah, tinggal alfa, jawab. Alfa sama dengan omega 2 min omega 1 dibagi T. Tinggal kita masukkan omega 2-nya. 6 pi dikurangi 4 pi dibagi dengan 40. 6 dikurangi 4, 2 pi per 40. Temunya berapa aja? 1 per 20 pi atau 0,05 pi satuannya rad per sekon kuadrat. Ini materi yang dulu ya, tinggal kalian buka kembali. Ini ternyata ada di bab ini juga, tapi selingan. Nah, ini contoh lagi. Ini tentang momen gaya yang gayanya banyak. Ini ada di LKS di pilihan ganda, silakan dibuka. Batang homogen tak bermassa sepanjang 2 meter dipengaruhi oleh gaya seperti gambar berikut. Nah, ini ada batang A sampai C, ini batang ya, A sampai C ini batang. Kemudian gayanya ada 3, A, di B, dan di C. Nah, lihat besar FA sama dengan FC sama dengan 1 kilo. Maaf, ini karena gaya, ini maksudnya 1 Newton. FB ini juga sama 2 Newton. Momen gaya yang bekerja terhadap titik A adalah titik-titik. Nah, jadi terhadap titik A tadi ini sebagai apa? Sebagai poros. Nah, jadi kalau kita gambarkan, A ini kasih lingkaran besar gini, ini sebagai poros. Ini gaya di A 30. Kemudian FB, kemudian ini FC. Nah, untuk mencari momen gaya yang gayanya banyak, ini berarti kita mencari sigmato. Nah, bagaimana mencarinya? Lihat, sigmato itu rumusnya adalah jumlah dari to yang ada. To-nya berarti ada berapa? To A, to B, sama to C, ada 3. To A ditambah to B ditambah to C. Kita urut dari to A. Karena dia poros, rumus dari to A ini adalah FA dikali dengan, ingat arahnya dulu, FA terhadap poros. Karena dia terletak di poros, maka arahnya terserah, bebas, bisa plus bisa min. Nah, misal kita anggap plus. Untuk yang FB dia ke sana, nah berarti tandanya berlawanan, kita anggap min. FC berarti dia ke sana, nah berarti dia plus, dia searah jarum jam. Nah, untuk to A rumusnya karena dia ada sudut, FA kali LA ini sebagai, ini apa? Tadi ini 1 meter, ini 1 meter. FA kali LA kali sin 30 ditambah to B. To B ini berarti dari FB sampai poros, berarti L-nya adalah 1 meter. Kita bisa menuliskan LB itu 1 meter. Kalau LC nanti FC sampai poros, LC berarti berapa meter? 2 meter. Jadi ini tinggal kita tuliskan dan arahnya sesuaikan. Plus to B berarti arahnya negatif. Oh, ini negatif. Min FB kali LB-nya adalah 1 meter. Ini saya tulis rumusnya dulu. Kemudian to C plus, karena di sini tandanya plus, FC kali LC. Nah, kita bisa masukkan angka-angkanya. Yang pertama LA, karena F ini terletak di poros, berarti dia tidak punya nilai L, lengan. Artinya apa? Kalau ada gaya yang letaknya di poros, maka dia tidak punya momen atau to-nya sama dengan 0. Ini ya, ingat ya. Berarti untuk yang to A ini karena L-nya 0, FA kali 0 kali sin 30 artinya 0. Yang ada nanti yang B sama C dikurangi FB-nya adalah berapa tadi? 2 kali LB-nya 1
ditambah FC-nya berapa tadi? FC-nya 1 dikali LC-nya 2 sama dengan min 2 kali 1 0. Jawabannya adalah seperti ini anak ya. Untuk contoh berikutnya, coba kalian kerjakan di rumah soal nomor 3 dan ini sebagai tugas. Nanti saya berikan tugas-tugas yang lain. Ya sekian untuk materi momen gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.